Dok, selamat malam Oke, dok. selamat malam Pak Faisal. Sehat selalu. Sehat, Astungkare, terima kasih. Oke, Ya, apa kabar? ini sudah mulai bertambah nih yang masuk nih dok. Ada dua Oke, video, ada Ibu ya, Ica Nugroho, ada Shirley, ada Adi Saputra, Kalia, Dinda, iya. Dinda Umais. Oke, ini Helmi join. Ini Helmi Iya, dari mana nih? Putnas, ya. campur-campur Dokter bisa semua. lihat tuh ya. Iya, iya. Iya, Oke, iya. Terus tambah. sudah 23. Dokter di tempat Iya. praktek nih, yang di tempat praktek yang di mana nih dok? Di rumah sekaligus ada kantornya sih. Jadi santai. Oh enak, iya iya. Yang di dekat Renon ya dok ya? Iya, di dekat Musi, Pak. Kita Dekat klinik tinggal. Iya, dekat Musi. Iya. Musi ya ya. Oh Pekanbaru hadir. Wis, Oh dari mantap fansnya Pekanbaru Pak juga hadir. Faisal. Ini satu kehormatan nih bisa sharing-sharing malam mingguan bersama bro dokter saya nih, bro saya, senior saya, Siap. Pak Waduh, Emi. ampun. Ya senang senang bisa sharing-sharing sama Siap, bro siap. dokter kita. Dan hari ini ada ngasih kuliah juga, dok. Hari ini ada hari Sabtu sih aman, nggak ada ngapain. Kemarin baru enak sekarang sih kalau sekarang jadi dosen zaman sekarang ini enak Pak. Jadi ngujinya Pak dia online. Kalau di Udayana kita pakai Webex bukan Zoom. Nah Oh, itu X. ya pakai Webex ya lumayan sih. Jadi kita sambil jalan-jalan tapi produktif tetap nguji ya kewajiban tetap nguji online tapi bimbingnya online. Luar biasa. Eh, aktivitas apa aja nih, dok? Saya lihat tadi di IG-nya dokter pagi sepedaan di mana? Ke Sanur. Kemana? Iya, sepedaan ke Sanur, Pak. Jadi kan kebetulan saya juga kemarin kan ketua HIPMI Bali dari 2017-2020 berakhir kemarin April. Nah, sekarang aktifnya di pusat HIPMI, BPP HIPMI di bidang industri kesehatan, yang ngurus yang sehat-sehat. Kemarin kan yang cantik-cantik, sekarang ngurus yang sehat-sehat juga. Nah, Ya, jadi tadi itu sambil teman-teman yang ngumpul lah, kita masih keluarga besar HIPMI, ngumpul-ngumpul, ya sepedaan, eh, ke area Sanur dan menarik Pak ada daerah baru mungkin kapan-kapan jalan kalau ke Bali ini kita pun orang Denpasar orang Bali pun baru baru tahu ada sawah-sawah di daerah dekat Tukan Balian. Nah itu masih ada kayak jogging track tapi masih belum masih keputus. Tapi itu bagus banget tinggi tempatnya kanan kirinya sawah dan lagi hijau banget sawahnya. Ya nanti oh, kapan-kapan bisa lari bisa start sepedaan. startnya dari mana, dok? Ya. Tukat Balian. Tadi startingnya dari Renon, kemudian kita ke Sanur, habis dari Sanur lewat ke Mertasari, yang pantai situ baru nggak ke pantainya sih di jalannya, jalannya Ya. baru terus ke daerah situ kan Balian tuh bagus ini ya, jadi lumayan lah trek baru, total 20 kilo lah lumayan, Wah, 20 lumayan, dok. Berapa lumayan. kalori itu, Bro? Bakar Bakarnya dikit Pak, Pak Faisal nih ahlinya nih kalau urusan kalori-kalorian ini. ya yang karena kalau goes goes sebentar foto-foto lanjut lagi gitu ya. Ah, Kalorinya terbakar sama megang tongkat selfie-nya ya, Dok. betul, sama stres sama jalan. Tapi Terus finishnya tadi di tempat makan juga sih, Pak. Jadi akhirnya makan. ya banyak banyak komunitas olahraga. Jadi kalau kita bicara olahraga itu kan Hmm, menghasilkan dua ya, Dok ya. iya, Yang betul. pertama yang pertama bakar kalori, Dok. Yang Iya. kedua meningkatkan nafsu makan kalau olahraga. Betul, betul. Betul ya, Dok? Betul. Minimal nggak dosa rasanya, Pak. Kalau kita makan, habis olahraga itu nggak terlalu dosa lah daripada nggak pernah olahraga. Nah, itu kalau dari segi itunya betul sekali. Cuma kalau satu hal lagi yang kita mesti juga perhatikan adalah yaitu kalau olahraga nafsu makannya nambah ini dok dibandingkan yang nggak olahraga terus makan biasa kan gitu. Jadi kalau olahraga yang Iya, iya, membakar iya. lemak, iya. Jadi yang kedua adalah olahraga yang meningkatkan nafsu makan. Nah, ini kalau kita Iya. saya lihat perkembangan dokter dua dua bulan 3 bulan ini luar biasa nih perutnya udah on the way six pack nih dok.
Awal-awal pandemi itu makanya berlebihan. Nah, setelah ini udah mulai tobat, berguru sama Pak Faisal ini. Jadi udah mulai Iya, lumayan lah berkurang ngatur makan, sudah lumayan lah. Jadi udah hitung-hitungan kalori. Kebetulan sih istri juga lagi ini diet sama anak, jadi ada teman lah diajak. Jadi bisa bareng-bareng karena memang benar kalau sendiri itu kadang berat banget, Pak. Jadi berat. godaan untuk melanggar itu besar banget. Tapi Iya, kalau ada yang diajak itu lumayan. iya. Kemudian kemarin kan saya sempat masukin dokter di grup itu ya online coachingnya Iya, itu. iya, iya. Iya, iya, Dok- benar. Meskipun dokter nggak pernah komen segala macam, tapi kan dokter lihat tuh teman-teman pada posting minum shake Iya, pagi, iya, 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 iya. yangnya bantu juga ya dok, itu dok. Iya, lumayan sih. Ngelihat orang sama-sama diet itu lumayan sih, Pak, bikin semangat. Tuh, tuh. Apalagi yang di Iya. rumah nih. Jadi yang paling bahaya adalah kalau kita lagi diet ketemu sama temen yang lagi naik berat badan tuh dok, yang Betul. mau olahraga makan, betul ya dok ya. Nah, itu Betul jadi sekali. Iya. Kalau Pak Faisal olahraga ya rutin. Olahraga saya rutin sekarang? yang rutin memang jogging tuh dok, sama sekarang mulai sepedaan sama sama tetangga. Kalau Hmm. saya di tetangga di rumah tuh, kalau jam 6 setengah 7 itu saya belum keluar rumah, tetangga-tetangga ini kan lagi lockdown nih dok di Tangerang, saya Iya, di iya. BSD itu. Jadi kalau kita belum keluar rumah setengah 7 tuh karena kebetulan jogging tracknya itu tetangga-tetangga saya ngelewatin rumah saya gitu. Jadi diterakin Pak Hmm. Faisal kalau setengah 7 belum keluar. Nah, Harus ikut. jadi diajakin hampir tiap hari Iya, kita jalan sehat lah di komplek gitu. Ya seminggu iya, sekali iya. dua Biar kali awet. itu kadang sepedaan dong. Iya, iya, Ya iya. sepedaan jadi Biar awet apa muda. kadang dari iya. Nah ini nih dok, kalau bicara awet muda gimana kiat-kiatnya supaya bisa kinclong terus nih dok, nggak perlu ke Korea nih dok. Siap, siap. Untuk kiat-kiatnya ya tetap harus sebenarnya kan kalau untuk wajah, untuk kecantikan itu yang utama itu adalah teratur, Pak. Nggak harus perawatan rutin, harus ke apa idealnya sih sebenarnya perawatan ke klinik rutin 2 mingguan sekali lah untuk perawatan. Tapi yang nggak kalah penting itu apalagi zaman-zaman apa namanya, kalau masih malas-malas keluar, takut-takut keluar, dan itu yang penting perawatan di rumah gitu. Ada produk-produk perawatan dan itu sebaiknya sih memang ada formula-formula khusus yang memang disesuaikan dengan jenis kulit. Jadi memang sebaiknya itu memang harus konsultasi lah ke kita. Kita sudah sekarang ngembangin ya intinya online konsultasi ini benar-benar kita kembangin banget. Jadi orang bisa nge-WA kapan saja, bahkan saya sendiri pun welcome Pak. Jadi saya berikan nomor HP pribadi, bahwa pasien pun banyak yang ngerasa ini beneran saya mau handle WA, tapi kita emang handle langsung. Jadi ada masalah apa kan Ya, langsung kita berikan solusi mau dari WA bisa video call juga kalau mau karena poinnya sih sebenarnya kan kita pemantauan Pak. Jadi kalau orang istilahnya kalau kita dokter kalau produk-produk itu kan sebenarnya kalau salah obat kalau bagus itu jadi obat, kalau salah pakai itu jadi racun. Nah, itu Bang bener oh, filosofinya kayak gitu. Jadi kalau dan kalau biar biar nggak kata orang males konsultasi males ngantre ya kita bisa WA aja biasa ya karena kulit menangnya kita itu Pak jadi tinggal kirim foto itu udah langsung jelas tanpa perlu nanya mau apa-apa sebelumnya itu kita tinggal kirim foto WA ya udah ini krimnya apa dipakai ya udah kita sesuaikan jadi langsung dapat solusi ini karena kesalahan kecil aja kalau kalau tidak benar ininya apa namanya solusinya itu jadinya macam-macam masalahnya kayak orang misalnya yang mukanya merah ngelupas atau apa itu seringkali karena salah ininya nggak tahu tapi nanyanya salah nggak mau nanya ke dokter jadi akhirnya salah make ya maunya cantik malahan jadi rusak jadinya gitu sih kadang bisa iya. terjadi Kadang iya beli 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 produk mahal-mahal kalau nggak cocok juga tetap aja ya dok ya.
Iya, yang utama itu adalah continue, Pak. Jadi seringkali orang, apalagi kemarin, apalagi sebelum mungkin sebelum masa pandemi, beli yang mahal-mahal, tapi sekarang misalnya Iya, di saat lagi pandemi gini, lagi penghasilan lagi nurun-nurun, nah ini kan tetap harus dipakai. Nah ini harus sebenarnya continue yang penting. Kalau cuma pakai sekali, beli mahal pun nggak akan ada gunanya kalau tidak berlanjut. Jadi emang itulah pentingnya kalau pemakaian produk itu disesuaikan sama kulit dan continue harus rutin dipakai. Gitu sih, Pak. iya. Iya. Baik. Tadi eh, apa perawatan dasar apa aja nih dok? Langkah-langkah yang kita kita kan cowok biasa suka cuek nih dok. Satu. Yang Siap. kedua, iya dok. Saya paling pakai Iya, ya sabun cuci muka kan begitu dok ya. Dan kebetulan kita dari iya. Herbalife ada skin tuh ya saya pakai itu. Disuruh yang pakai Oke. eye gel, pakai SPF, apa kadang suka ini ya dok ya. Itu Iya, iya, gimana? iya. Yang basic-basic yang wajib Oke. nih, yang Iya, yang wajib ini sebenarnya pertama itu kalau kita kan namanya sekarang ini matahari tetap ya, polusi apa namanya, karena paparan matahari, polusi dan lain-lain itu yang kalau pagi itu wajib banget tuh sunblock, tabir surya. nah, Jadi dan kalau untuk cowok pun sebenarnya kan tabir surya itu ada juga yang nggak harus coklat lah, nggak harus kelihatan kayak bedak. Itu kan memang ada formula khusus yang untuk cowok ya. juga ada. Ya intinya tabir surya mau apa namanya jenisnya itu disesuaikan. Itu ada sunblock yang basicnya. Kemudian sabun wajah itu yang paling basic lah. Jadi sebelum pakai sunblock dan lain-lain itu pakailah sabun wajah. Kemudian kalau mau pulang dari keluar terutama Pak ya bersihin. Apalagi sekarang tuh ya sering sepedaan, sering lari itu apalagi kena angin dingin-dingin enak, tapi sebenarnya matahari kan panas tuh. Nah, itu wajib banget pakai sunblock. Nah, pulangnya itu kotoran kan tetap aja ada polusi. Sekarang udah mulai rame soalnya jalan-jalanan, jadi harus pakai sabun wajah. Oke, itu yang basic. Nah, kemudian kalau untuk pengobatan sebenarnya kan istilahnya biar kulit cerah, habis itu kalau ada jerawat-jerawat dikit, biar glowing-glowing lah intinya itu perlu ada kandungan obat. Itu dari di krim malam istilahnya kalau orang itu adalah gunanya itu bisa mengangkat sel kulit mati, bikin cerah. Itu sudah cukup banget untuk basic. Jadi kita cukup itu aja untuk basic penggunaan produk itu sudah lumayan bagus asal teratur dipakai gitu. Jangan takut tergantungan lah sebenarnya karena produk itu bukan bikin tergantungan, cuman dia kalau dipakai sama seperti kayak kita pakai deodoran lah. Jadi kalau pakai deodoran harum, kalau nggak pakai kabur semua orang ini. Karena kembali bau badan itu kan sama. Jadi kayak kotoran di kulit itu juga numpuk-numpuk emang apa namanya ada ritmenya. Jadi emang akan terbentuk lagi. Kalau kita tidak continue menggunakan dia akan apa namanya kita kan nggak pernah ngerasa pakai deodoran itu ketergantungan, pakai sabun mandi nggak tergantungan, sikat gigi pakai odol tuh nggak ngerasa tergantungan karena sebenarnya itu perawatan yang rutin gitu sih. Sama seperti Ya, ya. itulah untuk kesehatan itulah jadi memang perlu rutin dijaga gitu. Akhirnya menjadi habit ya dok ya. Iya, jadi habit kalau Iya. ya sama seperti kalau Pak Faisal gimana jaga kesehatannya untuk habit rutin hariannya untuk biar kita nih sehat di masa pandemi jaga jaga kesehatannya gimana Pak? Iya, kalau kalau saya kebetulan kan minum nutrisi Herbalife itu dok. Jadi pagi itu minum Ya, sarapan saya dan keluarga selama hampir 22 tahun nih dok. 2 bulan lagi saya 22 tahun. pagi sarapan saya cuma protein. Jadi ngeblender di jus pakai buah. Kadang sekarang kalau Oke. lagi 2-3 bulan, ini udah mau 4 bulan nih ya kita banyak di rumah ya, Ya, di rumah aja sama ya, keluarga ya, itu ya. Jadi kadang ya, anak ya, saya itu mulai bikin kreasi-kreasi dipakein oatmeal, dikasih ya, ya, pakai ya, avocado apa karena banyak waktu kan. Jadi kita eksperimen ya, ya, di cantik-cantik. Jadi betul-betul variasi. Kalau kalau hari-hari biasa cuman protein di shake aja gitu kita minum gitu ya berangkat sekolah. Anak-anak saya juga ya, sekolah itu berangkat sampai tinggi-tinggi sampai udah lebih tinggi dari saya tuh mereka udah minum belasan tahun juga saya tuh sebagai pengganti sarapan. weh, Jadi mantap, oh, mantap. ini nih dok, saya mau nanya ke dokter juga nih. Kemarin kan saya sempat chatting juga sama dokter di awal-awal Ya, pandemi. Ini kan apa orang-orang mulai punya apa
dilema kalau berjemur tuh bagus jam berapa kan gitu. Saya sempat Iya, iya, juga, iya. ini Iya, iya, iya. Oke. bro saya eh, guru suhunya kulit dan dosen di apa kulit di Udayana nih, saya coba jika chatting karena kan ada yang bilang jam 10 pagi, ya ada yang bilang bangun tidur sampai sebelum jam 10 jam 9 gitu, Dok. Untuk Iya, iya, reconfirm iya. nih, biar teman-teman yang nonton di live ini dengerin yang terbaik, itu matahari pagi itu kan udah dapat vitamin C gitu ya, vitamin D Vitamin untuk D, vitamin D. daya, daya tahan tubuh itu sebaiknya jam berapa nih, Dok? Oke, oke, nyambung ini ya sambil sharing-sharing ya. Jadi untuk masalah vitamin D ini memang fenomenal kemarin yang di awal-awal pandemi ya. Orang lagi semua pada jemuran. Bagi dokter kulit pun itu hal yang waktu itu masih banyak simpang siur, Pak. Jadi akhirnya dikumpulkan kita dokter kulit itu kita ada persatuannya, Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit. Nah, karena memang dari secara teori itu memang ada yang mengatakan kalau vitamin D malahan yang untuk apa namanya yang membentuknya itu kan dari sinar UV UVB-nya itu tingginya itu malahan di jam 12 siang, sedangkan itu akan bervariasi lagi dengan ketinggian tempat dan lain-lain. Nah, dan yang kemudian ada juga hubungannya dengan kanker kulit. Kalau itu kalau terlalu berlebihan juga ada masa-masa yang itu bahkan merangsang kanker kulit. Nah, itu akhirnya ya disepakati tetap kok seperti awal bahwa vitamin D yang berjemur itu tetap yang idealnya adalah di bawah jam 10, Pak. Jadi tetap yang pagi sebelum jam 10, kurang lebih 10-15 menit lah, jangan lama-lama ntar gosong. Dan tapi apa namanya dan bisa gunakan tabir surya juga kalau emang agak lama dikit lah itu. Jadi itu sih. Jadi tetap boleh berjemur dan kemudian yang penting waktunya aja jangan terlalu lama dan apa namanya waktu yang tepat gitu. Itu emang agak ribet-ribet juga di awal-awal. Ya. Iya, kan pro kontra ya, sebelum jam 10 setelah jam 10 gitu ya, Dok ya. Ternyata tergantung Iya, ketinggian banyak. lokasi kita, ya suhu Iya, udara iya, segala macam ya, Dok ya. Kalau iya, jadi disimpulkan kita ambil general ya, pagi sebelum jam 10 pagi itu baik ya. iya, iya, Untuk iya. daya tahan Iya, tubuh dan juga ya, Dok ya. iya, kelihatan tubuh karena vitamin D itu juga merangsang sel-sel imun tubuh kita untuk lebih tahan. Karena sekarang kan Iya. COVID ini memang ngindarinya susah banget juga. Jadi banyak kan ya udah kita melakukan apa namanya daya tahan tubuh aja dimaksimalkan. Jangan stres malahan, tambah stres tambah bikin ini dan banyak olahraga lah yang penting gitu. Iya, iya, iya. Oke, Kalau itu kalau dan jangan lupa ini nih ada yang bertanya nih, misal ya. dokter, manfaat suntik vitamin C untuk apa aja ya? Nah, ini ada yang suntik vitamin C Oke. nih, Dok. Iya, betul. Jadi vitamin C ini memang ini ya dari dulu masa-masa mungkin sudah berapa tahun ya, mungkin puluhan tahun lah pertama kali orang berani suntik-suntik vitamin C yang untuk mutihin kulit ya. Jadi pertama sih memang kalau vitamin C itu memang dia efeknya gini, Pak. Jadi kan kulit orang tuh ada yang kulit terang, ada kulit gelap. Nah, itu memang ada faktor bawaan lah. Nah, tapi untuk Ya, vitamin C ini kayak seperti persimpangan jalan antara kulitnya hitam atau kulitnya putih. Kan itu bawa-bawaan itu namanya eumelanin dan piomelanin. Nah, jadi vitamin C ini kerjanya di persimpangan itu, Pak. Jadi maksudnya kalau orang yang benernya belok kiri dia jadi putih atau belok kanan jadi hitam, ini orang yang biasanya belok kanan jadi hitam di vitamin C ini membantu sehingga dia larinya menjadi lebih cerah lah gitu. Nah, cuman vitamin C ini memang sebaiknya dikonsumsinya atau digunakan ini lebih idealnya sebenarnya diinjeksi kalau untuk mencerahkan karena dosisnya itu perlu cukup tinggi untuk bisa membantu mencerahkan dan perlu eh, continue Pak rutin kurang lebih kalau injeksi itu bisa setiap minggu kalau pengen putih seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi kalau untuk vitamin C juga untuk daya tahan tubuh. Jadi kayak ya, sekarang nih zaman-zaman pandemi paling laris tuh vitamin C karena memang untuk daya tahan tubuh tuh dia bisa membantu meregenerasi sel, daya tahan tubuh bahkan beberapa kasus kan COVID di Cina sendiri itu memang vitamin C bisa diinfus ada dua
bisa untuk daya tubuh dan juga untuk mencerahkan. Sekarang ya paket combo lah istilahnya, jadi bisa dua-duanya dapat gitu, Pak. Ya, oke. Jadi dianjurkan kalau mau untuk daya tahan tubuh bisa, mutihin kulit juga bisa ya Mungkin dok bisa ya. juga, bisa Berapa juga. seminggu sekali itu berapa miligram ini dok? Atau berapa cc atau apa nih? Eh, Atau ininya ukurannya? Miligram. Jadi kalau miligram biasanya tergantung, biasanya kita kalau yang injeksi itu kurang lebih sekitar 500 sampai 1000 miligram injeksi, tapi kalau Ya, memang untuk infus itu agak lebih tinggi, bisa sampai 2000 miligram ininya, injeksinya. Dan itu biasanya kurang lebih 5 sampai 10 kali, dan kalau sudah bagus itu kita tinggal maintain, ya bisa tiap bulan gitu. oke. Nah, Tapi ini tetap juga dijaga. kebetulan ada yang nanya. Siap, siap. Ya. Mau menanyakan, katanya di era new normal ini kita sudah menggunakan masker, sehingga tidak Hmm. disarankan menggunakan skincare, kosmetik, pakai risiko masker. Oke, mungkin maksudnya pakai masker ada yang iritasi itu dulu dok. Itu Oke. cara ngetesnya gimana itu ya, Dok? Oke, jadi sebenarnya ini ya, maksudnya bukan bukan tidak menggunakan skincare ya. Jadi malahan ini memang sering dibahas dan kemarin pun sempat saya bahas juga. Jadi memang penggunaan masker ini malahan bikin jerawat. Ada istilahnya kalau jerawat itu ada namanya acne mekanika ya. Aslinya gesekan-gesekan masker ini itu malahan bikin jerawat dan itu tergantung lokasinya. Kalau misalnya kalau di daerah yang tidak tertekan masker tapi dia gerak misalnya ke sekitar bibir, nah itu kemungkinan karena gesekan. Itu malahan disarankan menggunakan skincare yang sifatnya apa namanya melembabkan. Jadi tidak jadi lembut, gesekannya berkurang. Karena kalau gesekan berulang-ulang itu bikin radang Pak kulitnya. Jadi radang, jadi jerawat jadi muncul malahan. Jadi memang kalau kemudian masker itu juga bisa di bagian tempat yang neken banget. Kan ada yang tekan di daerah dekat hidung kan neken. Nah, itu juga bisa muncul jerawat di area sana karena penekanan. Nah, jadi malahan sebaiknya kalau memang ada masalah itu sebaiknya diobatin. Karena kita kan nggak mungkin nyetop pakai masker, tapi yang perlu dilakukan adalah kulitnya kalau ada masalah, jerawat atau muncul itu harus diinikan lah, diobatin. Bisa menggunakan pelembab juga untuk dan pemilihan kalau pakai masker kain tuh bisa pilih yang agak halus lah kainnya kan sekarang macem-macem orang pakai Iya, pakai maskernya. Saya pernah kemarin bahas yang di Detik Health tuh ada pakai celana dalam Pak dipakai masker. Jadi emang macam-macam kreasi. Yang penting nutup aja namanya. Jadi itu penting kita inilah edukasi bahan bahan maskernya kainnya seperti apa dan kan bukan hanya gaya-gayaan aja tapi yang penting dia bisa mampu mencegah virus masuk lah untuk ini gitu. gitu ya dok. Iya, terus Siap. kan ada bahan-bahan kain itu ya yang dianjurkan harus habis pakai cuci besok jemur pakai lagi gitu dok atau gimana? Kebersihan kan harus jaga tuh. Ya, kebersihan juga penting, Mbak. Karena emang kadang-kadang istilahnya kalau nggak pernah dicuci, ya itu kan namanya kita tempat dipakai masker itu kan lembab. Tempat ya, kalau dia lembab itu rawan kuman-kuman ini sih, kuman-kuman nutupin, malahan jadi tambah jerawat lah. Gitu. Iya, iya, iya. Ya. Iya, karena Oke, sampai kalau nggak apa? pakai masker ditangkap polisi dok. Ada denda ya sekarang, Pak ya? Iya. Jadi kalau saya kan di BSD Tangerang nih, mau masuk ke DKI Iya. kan lewatin perbatasan tuh, dicek dulu tuh dok. Kalau Iya, iya, dilihat iya. jendela eh, mobil nggak ada masker tuh, nah tuh dok. Iya. Iya, Harus iya, gitu saya. Tapi demi kita kebaikan kita sih Pak. Jadi harus harus dipatuhi lah, iya kan gitu. iya. Siap siap. Iya, Dok. Iya iya Ini kemudian ada juga yang dari Bifit Private Gym nanya nih, perawatan olah tubuh, tambah iya. nutrisi Herbalife, terus kemudian dari luarnya dipakai di DNI Skin Center. Wah, cocok nih komplit. Ya, Cocok nih Pak. Bisa dikolaborasikan ini Pak. nah, ya karena memang kan berkaitan ya. Jadi artinya inner beauty itu kan mesti dibantu dari nutrisi ya dok ya. Jadi apa Iya yang kita betul betul. makan ya itu udah seperti yang dokter bilang ya yang Iya dipakai juga bisa jadi obat atau bisa jadi racun ya. Juga, iya apalagi yang betul masuk betul ke dalam tubuh. Jadi kita betul betul.
mesti pilah-pilih apa yang kita makan, ya jadi nutrisi, atau enaknya cuma di lidah 5 menit, tapi dia menjadi Iya. racun dalam tubuh gitu ya dok ya. Iya, betul betul. Oh ya Pak, ini kan yang nonton juga dari beberapa follower DNI juga, mungkin bisa sharing-sharing untuk benefitnya olahraga gimana selama pandemi, selama new normal ini lah apa yang dilakukan untuk sistem olahraga dan ininya, Oke, konsumsi dietnya gimana? Oke. oke. Jadi ya seperti yang anjuran pemerintah di beberapa daerah juga, termasuk di Bali ya. Eh, Ya, ya, itu kan gym kan tutup. Kemarin ada ya. ya yang di Jakarta itu kedapatan ada yang nge-gym terus ternyata eh, apa namanya dia pernah kena klaster yang pertama tuh status COVID pertama, terus akhirnya kena di gymnya gitu ya. Jadi ternyata dites semua tuh Pak. Jadi Hmm, akhirnya semua peraturan gym semua harus ditutup dulu karena memang hmm, eh, hmm. Banyak kemungkinan sharing ya. kontak, ya Hmm, kemungkinan kontaknya kan besar sekali. Jadi kita juga ya. di Bifit ini kita tutup juga ya. Sampai terakhir bulan lalu itu kan banyak member-member juga di rumah aja, mereka udah mulai bosen di grup member itu mulai chatting nih kapan nih kita olahraga lagi nih, karena memang kita Betul. ya apalagi kan gym kita yang di Sudirman tuh di seberang kampusnya dokter tuh di Iya, iya. seberang Udayana Udayana ya. ya. Nah, Iya, terus iya. kemudian member-member kami juga 70 hampir 80% tuh dari Sanla, dokter ya, perawat. Dokter banyak ya. Ya Hmm. banyak di situ yang koas-koas juga kan member-member kita yang private gym di situ. Nah, terus kemudian ada salah satu dokter yang sorry, suaminya nge-gym, istrinya yang dokter. Dia bilang bahwa kasus kematian pertama di Bali itu istri saya yang nanganin tuh COVID-nya. Waduh, itu makin langsung hari itu semua kita betul-betul artinya semprot disinfektan semua, istri saya semua Oke. disinfektan, terus kemudian keluar edaran bahwa tidak boleh gym tidak boleh lagi, jadi akhirnya kita tutup dok. Nah terus termasuk Ya. kita juga berusaha untuk ke apa namanya apa ya memenuhi kebutuhan. Jadi pemerintah juga menganjurkan tetap berolahraga di rumah, kan olahraga di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah segala kan dok. Nah jadi Iya, akhirnya iya, iya. kita bikin virtual dok. Jadi udah Iya, oke. ya, kita bikin virtual Senin sampai hari Jumat tuh setiap jam 5 sore kita bikin olahraga virtual. Jadi kita bisa berusaha apa memenuhi menservis lah kepada member-member kita di Bifit itu ya. Ya kita Oke. melakukan itu. Nah, terus kemudian sudah karena di Bali ini kan terakhir kan apa dianggap eh, kontrol masyarakat, artinya dari pecalang-pecalang juga tingkat kedisiplinannya, kepatuhan masyarakatnya Iya. juga cukup tinggi gitu ya. Iya, Jadi iya. akhirnya mulai dilonggarkan sedikit. Akhirnya karena kalau kita punya yang di Renon itu kan memang banyak kelas-kelas yang kontak di Gabung satu ya. kelas ya Hmm. 40 50 orang kan itu Hmm. tidak mungkin, makanya kita bikin kelas virtual. Nah, jadi kalau yang one on one akhirnya kita mulai bulan lalu kita mulai buka, Dok. Jadi Ya. akhirnya kan private gym, jadi satu sama satu, Hmm. satu ruangan, satu alat, satu trainer. Jadi betul-betul Oke. diperhatikan masuk harus cuci. Protokolnya kita sangat sangat ketat gitu. Ya, Akhirnya ketat ya. kita buka dan sampai ya kita berjalan baik karena memang itu private gym, betul-betul kita jaga. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi dokter juga bilang bahwa ya kita kontrol inner nutrition ya. Jadi habis olahraga, Ya. kalau habis olahraga makannya ngaco juga nggak dapat hasil ya dok ya. Sama Iya, betul, seperti betul. perawat juga. Jadi akhirnya Betul. ya jadi kalau pakai perawatan muka baik tapi kotor ya nggak berfungsi juga dengan baik. Terus kemudian olahraga juga sama seperti perawatan kulit gitu ya. Minum produk nutrisi Herbalife itu juga kalau hari ini minum, besok berhenti, besoknya minum lagi. Ya mau berbulan-bulan, bertahun-tahun kalau begitu terus ya nggak dapat hasil ya dok ya. Olahraga Iya, juga betul, begitu. betul, betul.
Ya, hari ini Gokil. nge-gym, nanti 2 bulan lagi nge-gym lagi, nanti kalau lagi ingat kita olahraga nge-gym lagi, akhirnya nggak jadi-jadi bentuk badannya ya dok ya. Betul, betul, betul. Nah, Oke. Iya, iya. Jadi biar iya, awet muda kayak Pak Faisal jadi nih. bapak berusaha dok, berusaha. Nah Siap, ini siap, kan siap. saya berteman sama Dokter Dharma nih dari komunitas supercar di Bali nih dok. Siap, Ya siap. kemarin kan Brotherhood sempat Club. kita, iya, waktu touring ke Banyuwangi itu kita kan sempat satu mobil banyak Iya, ngobrol-ngobrol. banyak ngobrol. Iya kan kalau kalau di komunitas kan ketemu sebentar 1 jam 2 jam makan-makan apa habis itu pulang masing-masing. Nah kebetulan waktu dari Denpasar ke Banyuwangi kan kita berjam-jam ngobrol. Saya juga saya juga amazed gitu ya gimana latar belakang Dokter Dharma. Dokter Dharma lahir di kota mana nih dok? Terus latar belakang keluarga apa apa memang Iya, lahir langsung bisa jadi dokter gitu dok? siap, Jadi siap. lahir Oke, mana nih dok? Cerita oke, mungkin sambil kerja cerita ya. Nanti gantian, gantian Pak Faisal nanti cerita ya, Pak ya. Oke. siap dok siap. Oke, jadi kalau kalau saya sih lahirnya ini Pak. Jadi lahirnya di Jembrana malah Melaya. Bapak saya dokter, ya, Bapak saya Hmm, dokter kulit juga. Jadi dulu waktu masih dokter umum di Melaya di Jembrana, lahir saya di sana, numpang lahir doang. Kalau asalnya dari Singaraja, Singaraja tinggal di Denpasar sih dari kecil. Kalau untuk jadi dokter itu memang awalnya cita-cita sih Pak ngelihat orang tua kan dokter kulit. Nah, jadi hmm. pengennya juga jadi dokter, ikut melanjutin. Nah, tapi kalau masalah mau ngerintis buat usaha itu memang mati-matian Pak. Istilahnya kita yang basicnya Hmm. dokter baru tamat saya tamat dokter umum 2004, kemudian lanjut ke spesialis 2009. Jadi emang sekolah Di, terus jadinya. di Udayana S1 S1-nya S2-nya. S1 bukan S1 di Udayana, S2 spesialisnya saya di Erlangga, Surabaya, kemudian nyari S3 doktor kemarin juga di Surabaya 2015 sampai 2017. Nah, kemudian kalau apa namanya dari umur istilahnya kalau orang kalau kuliah enggak di kedokteran, kedokteran kan udah terkenal lama Pak. Jadi kuliahnya itu 6 tahunan sampai umur 24 itu belum kerja-kerja, tambah lagi sekolah spesialis, tambah lagi 4 tahunan, 3,5 4 tahunan, sampai umur 29 tuh nggak kerja-kerja Pak, nggak ada penghasilan sekolah terus ya. Eh, Dan kemudian sih kalau saya sih punya prinsip kemarin tuh selain jadi dokter kan bisa nolong orang lah dan penyakit kulit itu bisa langsung kelihatan, bisa bikin orang langsung seneng lah melihatnya. Nah kemudian untuk ngerintis ke usaha ini yang mati-matian banget dulu. Jadi dia gimana seorang dokter, dokter itu kan biasanya kita berpikirnya selalu otak kiri lah Pak. Jadi intinya ngapalin ilmu atau apa, ngobatin. Sedangkan kalau dunia usaha kan Pak Faisal sendiri ngerasain lah intinya dunia gambling, banyak ketidakpastian yang ini ya itu yang benar-benar belajar dari nol. Nah, sampai sekarang pun saya terus belajar sih kita banyak belajar otodidak aja, buka apa namanya baca buku, baca sekarang kan gampang banyak yang online, webinar gini juga banyak, sama sharing-sharing ini, sharing-sharing sama teman, makanya aktif di HIPMI juga jadinya, nah itu baru bisa lebih ini dan memang zaman sekarang ini kan saatnya partneran memang kolaborasi, makanya saya ya, kayak sekarang saya ngembangin klinik DNA ini kan untuk sendiri apa ya di Bali kurang lebih total kita ada 25 cabang saat ini di Waduh, luar biasa. di Mulai Bali. mana, dok? Yes. Yang Apa? pertama, mulai buka pertama di klinik pertama di mana, dok? Yang di Renon tapi yang masuk Pak, yang kecil di Jalan Oh, Tukadieho. Ya, oke. jadi orang bilang sebenarnya kalau buka usaha itu modal emang nggak punya modal juga di awal Pak. Jadi benar-benar kita yang tempatnya Bapak ada beli rumah itu pun masuk tempatnya itu belum standar klinik lah istilahnya. Tapi ya Ya, pede-pede aja kita buka dulu, habis itu akhirnya punya dana lebih dikit, ambil tempat yang di depan yang di Renon itu. Tapi waktu itu saya umur 30 langsung dapat eh, apa namanya itu sudah nyicil sebulan 68 juta kredit pertama saya umur 30
4,9 M waktu itu. Itu benar-benar pusing di awal-awal, nggak ngerti usaha. Saya Ya, usia ya. 30 baru nikah, Dok. Itu pertama ini kredit akhirnya, dan itu belum pasti apakah mau jalan atau enggak. Itu benar-benar itu banyak belajar sendiri karena, dan nyari teman-teman SMA sih, renovasi biar murah gimana caranya, nggak punya teman pengusaha juga nggak punya, jadi akhirnya coba cari-cari teman-teman SMA. Akhirnya prinsip kita sih gini Pak, jadi kenapa buat klinik kemarin dulu itu memang saya sama Bapak juga kepikiran, intinya zaman-zaman itu saya 2010 ya, 2009 2010 itu belum banyak klinik-klinik kecantikan, banyak kan yang dari klinik-klinik luar yang ada masuk ke Bali, dan image-nya kalau klinik kecantikan tuh selalu mahal, sedangkan kalau kita sebagai dokter kulit itu seringnya dapatnya komplain-komplainan aja Pak, maksudnya orang sudah make sembarangan, karena ada dua kategori masyarakat sebenarnya waktu itu. Jadi intinya orang yang punya duit mau mahal dia berani ke klinik kecantikan dan itu mahal. Kalau yang nggak punya duit memang masih agak pas-pasan lah intinya itu belinya sembarangan. Bahkan ada yang mungkin online belum banyak tapi pakai toko-toko obat atau macam-macam atau dari teman-temannya. Nah itu seringkali bikin masalah. Bahkan ada kandungan merkuri dan lain-lain. Jadi kita dokter Ya, kulit nerimanya problem-problem kayak gitu. Jadi akhirnya kita ya mikirnya ya udah gimana caranya buat klinik, usaha klinik kecantikan tapi harganya yang pas-pasan lah. Kita punya apa namanya rasa kemanusiaan sebagai dokter lah, intinya ada rasa ngobatin bukan bisnis doang. Jadi pengen bantu-bantu orang juga. Jadi kita usahakan harganya yang nggak mahal. Jadi bisa orang itu bisa continue. Bahkan kayak tempatnya kan Dirnon termasuk lumayan strategis lah. Jadi banyak yang orang-orang masih nggak percaya masa sih tempatnya bagus, harganya murah gitu. Itu tapi memang dari mulut ke mulut akhirnya terbawa sih orang percaya kalau, gitu. kalau kawasan Renon itu, kalau di Jakarta mentengnya, artinya pusatnya Enteng ya. itu kan, Dok. Iya, Ya, iya karena apalagi ya usia, karena usia, memang kok usia berapa kenapa waktu itu? Waktu tiga Kak, 30 Pak. saya waktu ya, usia 30 sudah menjadi pebisnis MM-an ini, Dok ya. Enggak lah, itu nekat lah, nekat. Karena pikirnya, karena kalau masalah kecantikan itu harus kepercayaan, Pak. Jadi kalau tempatnya belum ini, jadi orang kadang, dulu saya ngerasain banget, yang kita kan tempat kecil, masuk ke dalam, itu banyak yang under, mau kita sepintar apapun, sebagus apapun produk kita tuh orang kadang nggak percaya. Jadi akhirnya, makanya udah kita usahakan biar dapat tempat yang bagus, yang intinya sudah niatnya lah, pengen usaha, serius lah, nggak ada titik mundur lagi, pokoknya harus maju. Jadi ya udah, Hmm. dan di situ pun banyak orang masih ngelihatnya, oh ini produknya beneran bagus nggak, kok murah-murah, jadi ya gitu. Karena orang kadang nggak percaya, istilahnya nggak percaya niat baik lah akhirnya. Kalau kita, karena memang kalau kandungan obat itu kita kan dokter sendiri ya, kita dokter pasti tahu yang kandungan ini itu cukup sebenarnya untuk ngobatin, nggak usah, intinya bumbu-bumbunya nggak usah banyak-banyak lah itu. Sudah cukup yang ini udah, karena kita pengen biar orang tuh continue makanya. Jadi akhirnya itulah bisa buka yang di Renon itu, kemudian yang luar-luar Bali. Nah ini juga kita mulai partner-partneran juga di Jawa Timur. Ya nanti deh nextnya kita main-main ke Tangerang Pak dan lain-lain. Ah, Nah, hampir, Dok. Nanti siap siap gitu. tunggu PSBB-nya terbuka dulu nih, Dok. Ini Iya baru kita percobaan, apalagi ke Jawa Timur juga ya. Kemarin saya sempat dengar, lihat di IG-nya bahwa pembukaan lagi cabang di Jawa Timur satu iya minggu iya lalu. di yang lalu di Surabaya sih, kita di Surabaya ada 4 ini ya kemarin cabangnya. Total di Jawa Timur sih ada 8. Saya sih sistemnya emang per kota, per daerah dulu. Tapi di Bintaro kemarin ada sih. Sekarang saya lagi rebranding dengan ada kolaborasi juga. Jadi dengan networking HIPMI dan teman-teman saya ada kolaborasi sama yang Aura Kasih. Jadi kita dipercaya untuk bareng sama joinan lah, partneran kita untuk buat brand klinik Aura Dermatologi by DNI. Nah, itu di Bintaro. Jadi mudah-mudahan sih. Oh, Ini kita rencana buka Juli, Pak. Karena gara-gara pandemi ini banyak mundur agenda-agenda kita. Jadi ya semua, Dok. renovasi. Semua. Kenapa? Iya, benar. Iya. Renovasi Iya. semua udah jalan ya, Dok? Iya udah jadi renovasi, orang sudah rekrut, jadi orang lagi training di Bali itu sudah mulai awal-awal mulai lockdown, jadi ya kita nunggu-nunggu Iya. tapi lihat perkembangan sih
sudah PSBB sudah mulai longgar, jadi mungkin targetnya sih Juli kita opening juga lah. Karena orang mau nggak mau tetap inilah, tetap pengen tampil. Karena pertama orang mungkin berpikir pakai masker nggak kelihatan wajah, tapi seringan orang kan akhirnya yang sering malahan video callan kayak gini, misalnya IG Live kayak atau Zoom meeting. Kadang-kadang kalau misalnya wajah lagi jerawatan, lagi flek itu bisa stres-stres sendiri ngelihat wajah sendiri di handphone. Jadi Betul dok. kita jadi Ini tetap butuh ya, perawatan lah. iya, kalau udah masuk Jakarta, kolaborasinya sangat artis nih ya dengan Aura Kasih nih dok. Siap, siap. Iya. Mantap. Iya, jadi eh, kolaborasi dengan ini cabang DNI yang ke-25 atau yang ke berapa yang dengan Aura Kasih ini nanti yang ke berapa nih dok? Kita sudah buka, jadi yang Aura Dermatologi itu kita brand terpisah nih Pak dari DNI. Jadi itu adalah Aura Dermatologi bagian DNI. Kita udah itu cabang kedua yang Bintaro nanti. Karena sebelumnya dia di Malang kita di Surabaya di Bandung kita sudah buka yang Aura Dermatologi. Kan Aura Kasih kan dari Bandung. Kita Iya, partneran sama teman-teman HIPMI di Bandung juga. Jadi kita buka pertama tuh di Bandung. Nah, sekarang nih cabang keduanya di Jakarta. Nextnya sih ada rencana ada di Surabaya juga sih. Ini masih mantap. Jadi ini kita hmm, brand kelas kelas berapanya nih dok? Karena kan ya. eh, kelas A, kelas B. Jadi kita memang untuk marketnya berbeda sih target marketnya. Jadi kalau DNI kita level middle, tapi semua kalangan sih juga karena kita beauty for everyone istilahnya. Nah, cuman brandingnya kalau yang Aura Dermatologi itu lebih inilah. Kalau saya buat bilang istilahnya kayak seperti apa namanya Batik Air sama Lion Air lah. Jadi intinya ada yang lebih premium sedikit untuk ininya. Ya. Tapi DNI juga akan ini kita rencana di Cempaka Putih rencana kita ada mau buka ada ini kemarin sudah udah oke tinggal mau renovasi ya masih nunggu dulu habis pandemi habis ini lah tunggu new normal makin normal baru kita ini kan. Iya, betul betul. Ini menarik. Iya. Saya mau gali sedikit eh, Ya. jiwa jiwa wira swasta ini datang dari mana nih dok? Artinya kan banyak orang-orang medis, artinya orang-orang yang banyak pakai otak kiri itu otak kanannya akhirnya nggak kepake. Nah, yang saya salut pada waktu saya ngobrol di Lamborghini-nya dokter tuh, wah ini luar biasa nih. Saya juga bilang salut juga nih, nggak banyak medis satu yang gaul, ya teman-teman saya medis banyak yang serius gitu, apalagi udah sampai S3 gitu ya, artinya doyan doyan makan buku gitu dok, biasanya jadi kutu buku dan akhirnya nggak gaul. Tapi teman saya satu Pak Dokter Darmo ini memang satu gaul, artinya senang dan low profile. Artinya saya senang Pak Dokter banyak yang artinya udah dosen, guru besar, punya klinik banyak cabang, sukses sebagai seorang pengusaha. Terus kemudian juga apa namanya mulai masuk ke himpunan gitu ya. Artinya dikit lagi jadi politikus nih dok. Atau gimana nih dok? Enggak. Enggak, kalau HIPMI itu tidak, itu kadang-kadang miss-nya juga ya. Sebenarnya kalau HIPMI itu kan Iya, himpunan pengusaha muda. Jadi kita organisasi bagus banget Pak untuk networking. Kita HIPMI itu di usia di bawah 41 tahun. Kalau senior-senior kita sebenarnya sekarang emang overlapping-nya agak ini ya. Jadi intinya kalau dulu-dulu yang masih senior-senior kita itu kalau yang mantan ketua HIPMI pusat itu seperti Pak Abu Rizal Bakri. Jadi konglomerat sebenarnya. Ini pebisnis sebenarnya. Tapi kalau iya, sekarang memang senior-senior kita banyak yang politikus juga seperti iya. mantan ketua kita Pak Bahlil, Bang Bahlil ketua kepala BKPM emang jadi inilah di secara ini juga sukses. Jadi emang dua jalur sih kalau di HIPMI Pak. Jadi secara usaha dan jalur sebagai politikus. Ya, itu sih dua-duanya bisa saling ini. Dan memang kalau saya sih memang berusaha kombinasi semua sih Pak. Kalau saya punya prinsip sih, kalau kita bisa dan kenapa atau gitu loh. Jadi memang kalau memang bisa jadi dokter, sekaligus usaha, sekaligus Hmm, organisasi, ya biar seimbang lah itu. Dan ya. Dan memang selama masih bisa di ini kan, itu bisa saling support Pak. Jadi seperti saya usaha karena saya seorang dosen, saya pasti akan update ilmu dan update ilmu itu bisa saya terapkan di usaha. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang dari usaha juga kita ikut organisasi,
organisasi itu kan ketemu teman-teman, punya networking. Jadi kalau kayak sekarang karena saya ketua HIPMI di Bali sebelumnya ini, saya punya networking se-Indonesia itu ketua-ketua HIPMI-nya se-masing-masing daerah dan mereka itu rata-rata orang-orang yang istilahnya orang besar lah di daerahnya masing-masing. Jadi kalau saya mau nanti mau ngembangin usaha atau apa tuh tinggal telepon aja gampang kita networkingnya. Jadi emang kalau dikolaborasikan itu bisa inilah bisa jadinya bisa jalan kok semuanya. Nah, sekarang tinggal mau lagi on the way tambah kurus aja sekarang Pak, mau dia dulu. Iya, ini udah turun berapa kilo nih, dok? Saya Mas, dapat orderan terus dari dokter. paling ini Dua ya paket gitu ya, dok ya. kita kombinasikan sih Pak. Jadi sekarang ini mungkin mungkin baru 3 kiloan lah kurang lebih lah. Tinggal harus konsisten aja lah itu. Iya. Masa ototnya meningkat ya, dok? Semoga olahraga. Sekarang jalan tiap hari sih sama istri sama anak, jalan di daerah Sanur, daerah Renon, jalan kaki lah minimal untuk belajar untuk konsisten aja sih. Karena memang kalau kita usaha kan banyak tantangan, banyak stres juga. Jadi kalau diimbangi olahraga kan lebih inilah. Iya. Oke. Pak Faisal gantian lu sharing dikit nih, waktu lagi dikit nih. Jadi Pak Faisal kalau perjalanan mungkin teman-teman yang ini belum banyak tahu juga yang dari DNI mungkin bisa Ya, sharing. kalau saya kelahiran Lampung, dok. Jadi dari tamat SMP itu saya udah ke Jakarta. Jadi dari sekolah sendiri dari Jakarta SMA, terus kemudian saya kuliah di Parahyangan di Bandung. Eh, Oke. Tahun kedua saya masuk kuliah itu ibu saya telepon, dibilang bahwa papa bangkrut nih, nggak bisa bayar lagi uang kuliah, jadi kamu pulang Hmm, aja gitu ya. Saya bilang sama ya. ibu saya, oke ma, saya pulang tapi kalau saya sarjana. Jadi saya waktu mau kuliah itu tiap hari berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk bayar kuliah. Terus Ya. kemudian pada waktu saya sempat pulang ke Lampung, saya sempat ketemu sama om saya ya dipanggil lah gitu ya. Karena om saya kan tahu adiknya papa saya, tahu bahwa papa saya bangkrut gitu. Tanya gimana berapa lama lagi kamu kuliah gini-gini. Terus akhirnya om pinjamin uang setiap bulan 100.000 gitu ya. Hmm, Tapi ini ya. bilang pinjam ya, artinya kamu harus serius. Karena kalau dikasih kamu nggak serius katanya. Akhirnya iya om gitu ya, saya dipinjemin 100.000 tapi pasti nggak akan cukup. Untuk biaya hidup untuk kos saja udah berapa gitu ya. Terus Ya. akhirnya saya kerja di ya sambilan-sambilan bikin market survei di Coca-Cola. Saya sempat jualan ensiklopedi door to door untuk nambahin biaya kuliah gitu ya. Tapi Ya. akhirnya saya lulus juga nih dok. Jadi saya Oke, oke. lulus, saya belum lulus saya sudah kuliah dan sudah mulai kerja gitu. Saya kerja di Bank Bali waktu itu di Bandung. Jadi saya sempat eh, dikasih surat untuk bayar biaya skripsi lagi gitu ya. Kalau nggak selesai bulan Ya. depan, 2 bulan lagi kalau nggak selesai bayar uang skripsi lagi. Jadi akhirnya saya kejar mati-matian izin sama bank, diizinkan 1 bulan. Akhirnya selesai juga tuh skripsi. Karena dosen yang nguji saya baru saya kasih kredit dok. Karena saya Ya, ya. di Bank Bali bagian kredit waktu itu. Oke. Enggak lah, waktunya maksudnya saya sudah bisa belajar bekerja gitu ya. Jadi terus akhirnya ya berwira swasta sampai eh, krisis moneter tahun 98 saya harus jual rumah, jual mobil karena Ya. saya vacuum cleaner, air cleaner yang saya impor itu saya harus bayar dolar Oh Amerika ya. dari 2.200 naik jadi 15.000. Jadi Iya. betul-betul luar biasa. Jadi ya, akhirnya ngalamin Tapi itu krisis moneter. ada hikmahnya Pak ya, malahan malahan masa itu jadi masa kebangkitan jadi malahan ya. Ya, jadi kayak teman-teman yang ngalami krisis sekarang, saya pernah ngalamin. Ya, Jadi betul. dari mobil 9, saya sama partner bisnis saya jadi nol dok. Jadi sewa Iya, betul. rumah, rumah di Iya, Bintaro iya. harus jual gitu ya. Jadi ini punya hikmahnya. Dari setiap krisis pasti ada peluang. Hmm, Itu yang betul. Dan saya, kayak sekarang, itu yang betul, saya, betul sekali. ya, Iya, banyak kayak sekarang sekali ini memang peluang bener saat ya. ini. Iya, kayak sekarang nih memang sekarang kan lagi ini krisis benar dan memang
orang lagi orang harus cari-cari peluang. Jadi setiap kesempatan, setiap ini harus dimaksimalkan. Ya, betul. Iya. Oke, lanjut Pak. Gini ya. Iya, jadi itu Ya. itu yang membuat saya akhirnya saya ketemu dari partner bisnis saya itu kenalkan ke teman di Australia, temannya bilang Herbalife mau masuk di Indonesia. Saya bilang apa itu Herbalife gitu ya. Saya tadinya kan nggak ngerti bisnis networking gitu. Akhirnya saya Ya. minum produknya, perut buncit saya hilang dok. Saya pikir wah ini Ya. produk yang luar biasa. Saya jalankan sampai hari ini hampir 22 tahun gitu ya. Dua Lumayan lah. tahun. Oke. Lumayan. Cuman Bulanannya belum berapa bisa nih Pak? Bocor ya? ya itu. Cuma memang masih Bisa belum berapa kekejar lama? Lamborghini-nya. Dok. Saya baru Porsche dokter Lamborghini nih nggak kejar-kejar nih. Tapi rukonya Ya, banyak sekali rukonya Pak Faisal ini rukonya. Kemarin di Jakarta saya diajak keliling lihat ruko-ruko. ya, kalau saya bersyukur bahwa saya sama istri itu berusaha mengelola manajemen keuangan dengan baik ya. Artinya saya sama istri Ya. cukup punya ya artinya jam bagus ada, misalkan istri saya punya handbag bagus ada cukup, tapi istri saya kalau misalkan ada ini lagi ada sale di Itali Louis Vuitton atau Hermes gitu, istri saya lebih baik ini ada grand opening kompleks ruko baru nih, yuk lihat-lihat yuk gitu. Istri saya lebih ngajakin saya ngelihat ruko daripada ngelihat Louis Vuitton gitu loh dok. Betul. Bersyukur artinya istrinya ini Pak ya, mensupport Pak ya. Salut salut lah. Oke. Iya, Jadi emang iya kalau benar Pak. Ya, lanjut. ya, saya ngelihat Dokter Dharma juga gitu. Jadi kalau kemarin kan sempat mampir ke gym kami gitu ya, ketemu Ya, ya. janjian sama istri dan kemudian udah bisa TikTokan sama si kecil ya tuh. Wah, saya suka kangen Goyang gitu terus. goyang. Terus kemarin udah pakai pakai face shield itu, Spesial wah, Mas. Iya, lumayan ya. bener sih Pak. Jadi bab Iya, ya. jadi Jadi kayak apa di namanya belakang sekarang ini? pria sukses Iya yang betul, saya lihat harus disupport ada sama istri. iya, saya lihat kerjasama dokter juga luar biasa. Istri dokter juga, Iya. bukan dok? Bukan, istri teknik sipil, jadi tapi biasa yang handle operasional juga di karyawan memang banyak istri yang ini yang handle. Jadi emang bener Pak, kalau kayak masa-masa pandemi kemarin lah, istilahnya sekarang kita menuju new normal ini memang kita pun di klinik kecantikan lagi muter-muter otak juga Pak, karena beberapa kan orang takut perawatan dan lain-lain. Nah, syukurlah sekarang dengan dari awal pun kita tetap open kita kalau memang untuk kesehatan kita kan tergolong kesehatan ya. Jadi itu boleh tetap buka, tapi memang dari awal saya sudah mencari referensi bagaimana sih biar aman lah tetap ya. Jadi kita memang pakai perlindungan, maskernya pun masker bahkan doublein. Lebih baik kita over daripada kurang ya. Kemudian kita Betul. misalkan lebih maksimalkan. Kemudian dari segi usaha pun kita lagi maksimalkan gini Pak. Jadi untuk kayak jual online pun sudah kita maksimalkan untuk online. Bahkan dengan di masa pandemi ini kita mulai ngerintis sistem reseller juga untuk produk-produk kita. Jadi intinya biar jangkauan orang kan males keluar karena asumsinya kita bisa bantu orang juga lah. Jadi di Bali kan Pak, kalau Bapak tahu kan memang Bali itu 70 sampai 80% tuh pariwisata. Orang yang Kata, dipecatin tuh makin banyak sekali. Betul. Jadi kita cobalah juga mungkin memberi solusi. Kita di produk soalnya harganya sudah terjangkau. Jadi nah dengan membuat sistem resellernya kita membagi diskonnya lah istilahnya untuk dan kita buat tanpa syarat, tanpa intinya orang mau berapapun beli itu udah langsung diskonnya. Kita nggak berjenjangin gitu. Tapi nanti kalau dia makin banyak itu ada cashback tambahan. Tapi kalau basicnya dia udah dapat 20%, kita atur biar orang-orang tuh bisa mencoba menjualkan dan bisa untuk apa namanya untuk inilah tambahan penghasilan lah di saat kayak gini kan susah mau jual apa ngerintis start dari nol juga bingung kan mungkin kayak Pak Faisal pernah ngalamin jadi kalau ngerintis jualan dari nol jadi nyari modal di mana masih jadi kita buat kesempatan untuk sharing-sharing untuk jualan ini apa sharing dulu kita gitu sih. betul betul Oke. luar biasa. Ya. Jadi ya nanti kalau misalkan teman-teman yang di Bali bisa mampir aja ke Renon
cari DNI udah kemana-mana dah tuh ya. Dok, ya. Siap. Saya mau Iya. sama saya yang di Nusa Dua juga ngelewatin DNI juga tuh dok. Yang di gini ya, kedonganan ya. Iya, Oke. karena ya itu luar biasa. Kita doakan supaya Dokter Hmm, Dharma makin sukses ya, makin jaya, iya. terus dan makin Makasih Pak, makasih. Siap. sehat terus. Iya, jadi sama seperti visi misi saya juga di Herbalife itu ya, artinya Ya, ya saya mulai dari nol. Jadi kalau kita ngelihat masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ya banyak orang yang pasti mengejar kesehatan. Ya bersyukurnya bahwa ya memang di lain pihak ada beberapa usaha yang kita harus harus terpaksa ditutup gitu ya, harus mengurangi hmm, karyawan. Ya saya tetap membayar kewajiban-kewajiban. Artinya nama betul, saya betul. harus lebih besar daripada kewajiban-kewajiban yang saya harus setor. Jadi saya jaga nama. Oke. Nah, berusaha sedemikian rupa dok. Jadi Ya, ya, betul, betul. kan uang bisa dicari ya dok ya. Betul, 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 Pak. Jadi Benar, benar. saya bersyukur bahwa di Herbalife kita kemarin kuartal pertama Herbalife ini tahun ini nih ulang tahun ke-40 tahun Herbalife gitu ya. Ya bersyukur bahwa kuartal pertama kemarin dari CEO kita bilang bahwa Herbalife secara dunia internasional ini the best ever gitu loh. Jadi Q1 Hmm, pertama, Q1 kita tahun ini adalah sejarah terbaik dalam segi omset hmm, selama 40 tahun Herbalife ada, belum hmm, pernah Q1 kuartal pertama sehebat sekarang gitu ya. Artinya hmm. memang produknya sedang dibutuhkan, orang susah mencari Ya, ya, betul. nutrisi, vitamin dan mineral dan kita kebetulan punya gitu ya. Terus kemudian juga kita ditunjang oleh memasarkan seperti dokter juga ya, memasarkannya melalui online dan kebetulan produk-produk Herbalife ini mulai ada coaching online, artinya customer yang Ya, ya, betul. beli kemudian dimasukin di grup WhatsApp gitu, terus kemudian di follow up-nya dengan bersama-sama, ya itu pola seperti itu sangat membantu karena terbentuknya komunitas kan orang di rumah aja gitu ya kalau terima Hmm, oh makannya begini tuh pagi pada oh teman saya minum protein shake aja oh dengan cara begini terus kemudian seminggu sekali foto timbangan gitu ya oh ada yang ya, udah ya. mulai turun satu ini komunitas seperti ini ternyata berhasil luar biasa gitu dok ya termasuk Oke. dokter juga uh, ya kita doakan terus maju nih dok Siap, sama-sama. Nanti kalau siap. kapan kita ketemu lagi nih ada sisa 2 menit, mungkin dokter ada kesimpulan-kesimpulan yang mau disampaikan Oke. kepada Ya, betul. para Waktu sudah mau habis. Oke. ya, Kalau ini sih, saya silakan. makasih Pak Faisal atas waktunya untuk kita sharing-sharing ini. Jadi memang harapannya sih kita ngobrol-ngobrol bisa saling inspirasi buat semua yang mungkin yang menyaksikan juga. Gimana kalau kita usaha apa namanya kesehatan, kecantikan, harus cari-cari peluang-peluang terus di masa-masa pandemi ini. Dan yang mungkin saya penekanan kalau untuk perawatan kecantikan dan kesehatan itu memang harus teratur kembali, harus bertanya kepada yang ahlinya lah, yang memang Betul. kalau kulit mungkin ke dokter, kalau mungkin kalau untuk masalah olahraga ada coach-coach sendiri yang mungkin bisa membantu. Mungkin itu sih Pak dari saya, silakan dari Pak Faisal. Iya. Eh, ya mudah-mudahan harapan saya sih saya pengen kolaborasi juga nih dengan Ya, siap Pak. Dharma nih. Jadi karena memang kan berhubungan ya, artinya kecantikan dan kesehatan ya. Kesehatan, oke. Orang orang misalkan orang dari gemuk mulai langsing kan pengen cantik nih sekarang dok. Oke, betul Ya Pak. Kita, banyak orang yang kemudian artinya setelah setelah bisa pakai baju yang ukuran M, S gitu ya dari L ya mulai memperhatikan penampilan ya. ya, Mudah-mudahan nanti setelah pandemi kita bisa ketemu lagi offline mantap nanti kalau terus kemudian untuk langsing sehat itu juga diperlukan coach ya, artinya perlu pelatih ya. Uh, ya, kita juga punya gym, nanti kita coba kolaborasikan gym kami ini di Sudirman, seberang kampus Udayana sama dokter kliniknya dokter yang di Renon kan nggak jauh gitu ya, bisa saling ya, ya, saling kolaborasi. Mungkin siap, kita siap. bikin cross promotion ini dok, jadi mungkin yang nge-gym di Boleh, saya siap, siap. bisa dapat free facial atau yang Oke. perawatan di dokter bisa kita kasih gym dulu gratis gitu dok ya. Oke, ya kita juga ada ini Pak, bisa bisa treatment sih kita dari sedot. Kalau emang yang males sudah nyerah Ya, siap. dietnya,
Kita ada sedot lemak juga, kita ada injeksi lemak. Jadi memang treatment-treatment yang tambahan mungkin bisa dikolaborasikan nanti kita atur. Oh, Siap, Pak.